Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurnastina Maida. Saya dari kelas PS23D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kompensasi dan benefit. Langsung saja kita bahas yuk. Yang pertama yaitu kompensasi dan benefit ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi yang telah diberikan. Kompensasinya itu bisa mencakup gaji, bonus, dan tunjangan. Sedangkan benefit berupa seperti fasilitas dan program kesejahteraan yang mendukung kenyamanan dan keamanan karyawan dalam bekerja. Jadi, penilaian jabatan ini merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai suatu jabatan dalam organisasi, dan hasil penilaian ini nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan struktur gaji yang adil dengan mempertimbangkan tanggung jawab, keterampilan, resiko kerja, dan kompleksitas pekerjaan. Dan melalui penilaian jabatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap posisi mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan nilai pekerjaannya. Dan setelah nilai jabatan ditentukan, perusahaan dapat menyusun sistem remunerasi. Sistem remunerasi ini merupakan keseluruhan imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan berdasarkan nilai jabatan, kompetensi, dan kontribusinya terhadap organisasi. Sistem ini itu bertujuan untuk menciptakan keadilan internal dan meningkatkan motivasi kerja. Dan salah satu bentuk remunerasi yang paling umum yaitu yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu gaji. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penggajian. Dalam sistem penggajian ini merupakan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk menentukan dan memberikan gaji kepada karyawan. Besaran gaji nanti akan dipengaruhi oleh jabatan, masa kerja, keterampilan, serta kebijakan perusahaan yang berlaku. Lalu setelah gaji pokok, perusahaan juga akan memberikan kompensasi tambahan seperti berupa THR dan bonus sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan. Dan THR ini merupakan hak karyawan yang akan diberikan menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, perusahaan juga akan memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian target atau kinerja yang baik. Pemberian THR dan bonus ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi yang telah diberikan. Dan selain kompensasi dalam bentuk finansial, perusahaan juga memberikan perlindungan kesehatan kepada karyawan melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini merupakan program jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan kepada karyawan dan keluarganya. Dan program BPJS Kesehatan ini itu dapat membantu karyawan memperoleh layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman dalam bekerja. Dan selain memperoleh berbagai manfaat tersebut, karyawan juga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan penghasilannya, yaitu membayar pajak penghasilan seperti pajak penghasilan PPh 21 yang dimana merupakan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan dan pekerjaan atau jasa yang diberikan. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh perusahaan dan disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Di samping kompensasi berupa gaji dan tunjangan, perusahaan juga memberikan fasilitas tambahan yang biasanya kita kenal sebagai benefit. Benefit ini merupakan fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan di luar gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Benefit ini juga dapat berupa asuransi kesehatan, cuti tahunan, fasilitas transportasi, pelatihan dan pengembangan, serta berbagai fasilitas lainnya. Pemberian benefit yang tepat dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman, aman, dan termotivasi dalam bekerja. Selain benefit, perusahaan juga dapat memberikan penghargaan khusus kepada karyawan yang berprestasi. Jadi, sistem penghargaan yang diberikan itu sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Penghargaan juga dapat berupa bonus, sertifikat, maupun promosi kenaikan jabatan. Selain itu, beberapa perusahaan juga menyediakan program pinjaman karyawan untuk membantu kebutuhan finansial sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan setelah membahas bentuk-bentuk kompensasi dan benefit, jadi kesimpulannya kompensasi dan benefit ini merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kompensasi itu mencakup gaji, bonus, dan tunjangan, sedangkan benefit itu berupa seperti fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Pemberian kompensasi dan benefit yang tepat dapat meningkatkan motivasi produktivitas, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Jadi sekian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.